Oke, baik. Untuk langkah pertama, teman-teman harus mendownload aplikasi R, software dan R Studio. Nah, baik, ini akan saya contohkan. Yang pertama mengenai R software. Oke. Nah, di sini untuk R Project for Statistical Computing. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal klik download R. Nah, ini ya. Nah, kemudian teman-teman cek negara kita, yaitu Indonesia. Ini dia. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih download R for Windows. Nah, kita pilih, kalau teman-teman baru pertama kali, kita pilih install R for the first time. Nah, download R versi yang 4.0.2 for Windows. Nah, oke, ini akan muncul ya. Nah, ini untuk R-nya. Kemudian satu lagi, kita download R Studio. Oke. Nah, di sini ada download yang atas. Kemudian pilih yang free. Nah, ini ada Windows. Nah, diklik. Nah, kalau minimal R yang dipakai adalah R3. Ya, 3.0.1. Kalau di bawah itu tidak bisa menggunakan R Studio. Kenapa kita menggunakan R Studio? Apakah tidak cukup dengan R? Nah, dengan menggunakan R saja sebenarnya sudah cukup. Namun tampilannya akan lebih mudah dengan adanya R Studio. Nah, ini di-download. Nah, ini bisa untuk Windows 10, 8, untuk 64 bit. Kalau lebih kecil, bisa dicek di bawah lagi. Nah, makanya dari awal untuk R ini perlu perangkat kerasnya yang sesuai dengan spesifikasi. Oke, kemudian kita bisa lihat mengenai R Studio-nya. Masih loading. Nah, sebelum kita masuk ke script, oke, jika teman-teman baru membuka R Studio, ini saya tadi udah coba running, ini akan dibagi menjadi 4 kotak, ya. Oke, sepertinya susah. Kita coba sekali lagi ya. Oke,
Sudah bisa ya. Yang pertama, ini ada, saya hapus dulu semua. Oke, di awal-awal teman-teman akan melihat ini, bisa diatur, ada 4 kotak. Nah, ini yang pertama adalah untuk menulis script. Bagaimana cara memunculkan script-nya? File, new file, air script, diklik. Nah, akan muncul untitled. Nah, ini, oke, itu contoh waktu praktikum. Nah, ini adalah 4 bagian. Yang pertama ini untuk menulis script, yang ini konsol. Kemudian konsol itu nanti output-nya seperti apa, perintahnya dijalankan, error atau tidak akan disebutkan di konsol. Kemudian ada environment, ini adalah data apa saja yang sudah didefinisikan. Kemudian ada history, dan kemudian ini history yang sudah dilakukan. Oke, belum saya hapus dulu. Nah, ini filenya apa yang ada di dalam perangkat Anda. Kemudian ada plot itu hasil grafiknya seperti apa, kemudian package. Nah, package itu nanti, kita akan belajar nanti, package itu adalah program-program yang sudah disediakan oleh R, baik itu yang dibuat oleh seseorang ataupun bawaan dari R. Nah, itu program dasar. Ini help, apabila ada pertanyaan, ya ini untuk menjalankan perintah ada di R. Oke, baik. Saya beri nama dulu aja ya. Oke, misalkan saya tulis ARM 1. Oke, di sini nama skripnya akan berubah. RARM1R. Nah, langkah pertama kita akan melakukan perhitungan sederhana dulu. Oke, kopikan aja biar cepat. Pertama, kita semua karakter yang dituliskan di script itu akan menjadi suatu perintah. Misalkan, ini saya punya. Ini, kalau teman-teman ingin membuat judul, itu depannya diberi tanda, ini biar lebih besar, ya beri tanda pagar. Enter. Ini saya beri pagar. R M pertemuan 1. Kalau ini saya run, nah kemudian dia ini tidak dijadikan perintah karena ini hanya sebagai komen. Kalau perintah misalkan 2 di run. Oke, ini ya. Muncul 2. Ini sebagai perintahnya. Yang lebih dari ini sebagai perintahnya, ini sebagai hasilnya. Ya, ada satu hasil. Nah, misalkan baris ketiga nih, lihat. 25, saya run. 25, ya saya 25 gitu. A, saya run. Error, karena A tidak ada. A belum pernah disebutkan atau didefinisikan sebagai, sehingga A itu tidak ada. Gitu ya. Nah, bagaimana mendefinisikan? Nanti dulu. Kita mulai dari angka dulu. Nah, angka dulu itu, ini saya membuat perhitungan sederhana. Misalkan 2 ditambah 2. Gitu ya. Saya coba antara diberi spasi dan tidak diberi spasi. Nah, kita lihat apa hasilnya. Kalau 2 ditambah 2, secara logika kan 4. Nah, di sini coba kita run. 2 tambah 2, 4. Oke, sekarang nomor 11. Baris 11. Saya run. 2 tambah 2, 4. Nih, hasilnya di konsol ya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa spasi tidak berpengaruh untuk membuat script. Ya, ingat spasi, boleh dikasih spasi, boleh enggak. Nah,
Kemudian 4 kurang 2, 2 pasti. Nah, hasilnya 2. 4 bagi 3. Oh, sorry. Ini bukan 4 dibagi 3 ya. Kalau bagi itu yang per ini. Nah, ini menunjukkan datanya 4 dan 3. Tuh. Nah, ini yang pembagian yang ini, 4 bagi 2. Nah, run 2. Kalau ini 2 ditambah 2 dikali 3. Nah, ini menggunakan aturan matematika. Ya. Oke. Aturan matematika tidak berlaku ya. Karena di sini 2 tambah 2 dikali 3. Harusnya berapa? Oke. Oke. Bener ya? Sorry. 2 ditambah 2 dikali 3. Berarti kita kerjakan dulu. 2 kali 3 kan 6. Kemudian ditambah 2. Nah, ini menggunakan aturan matematika. Misalkan 2 kurang 1, kemudian dikali menggunakan ini ya, bintang. 3 ditambah 2. Nah, kita lihat, kita run. Hasilnya 1. Ini kenapa? 2 dikurang 3 ditambah 2, gitu ya. Ini kan perkalian. Ini juga, kalau teman-teman kita ganti satunya dengan 3, terus kita run, nah hasilnya berubah langsung. Jadi, apakah bisa kita mengedit yang di atas ini pada konsol? Nggak bisa. Kan selalu muncul yang baru. Dan di atas tidak bisa. Nah, ini, apa yang kita lakukan itu juga masuk ke dalam history. Nah, itu ya, semuanya akan masuk ke history. Nah, kemudian, di R ini sudah ada statistika dasar, perhitungan dasar, lebih tepatnya. Nah, ini ada SKRT itu apa? Ingat ya, di Excel ada SKRT, ini untuk akar. Ya kan? Jadi akar dari 4 itu 2. Nah, kemudian eksponen dari min 2. Run. Nah, ini ada. Kemudian R normal. R normal itu kita mencari sebaran normal. Sebaran normalnya itu, nah di sini, kita mengambil 15 data. Kalau teman-teman masih ingat sebaran normal, ya kan, yang membentuk lonceng, nah itu range-nya itu antara minus 2,5 ya hingga 2,5. Nah, itu paling maksimal. Nah, di sini jadi diambil 15 data secara acak dari sebaran normal tersebut. Nah, pasti biasanya setiap laptop akan menghasilkan nilai yang berbeda. Oke, itu ya. Saya ini kan dasar-dasarnya dulu. Nah, kita membuat sign. Nah, oke. Sign itu kita akan mendefinisikan suatu nilai. Misalkan X. X didefinisikan sebagai angka 2. Nah, di sini cara mendefinisikan adalah minus strip. X minus strip 2. Run. Kita sudah mendefinisikan X adalah 2. Nah, ini udah masuk ke konsol. Nah, kita bisa klik environment. Nah, value dari X adalah 2. Udah ada. Nah, terus kita mau memanggil X itu berapa? Ini klik di baris 25, run. X itu 2. Nah, kemudian Bayu itu didefinisikan sebagai 3. Kita run. Oke. Sudah didefinisikan ya di bawah. Dan ini ada value-nya di environment Bayu 3. Kita panggil Bayu keluar 3. Kemudian Adi. Nah, kita lihat, kita beri kurung depan dan belakang. Itu artinya kita langsung memanggil, mendefinisikan Adi sekaligus kita langsung mengambil ya. Kita run. Nah, Adi langsung nilainya 4. Jadi, kalau tadi kan Bayu dulu didefinisikan, Bayu itu adalah 3. Dan Bayu keluar 3. Kalau ini Adi adalah 4. Adi langsung dalam satu perintah. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan atau melakukan operasi lainnya menggunakan dari
nilai yang sudah kita definisikan. Misalkan X plus X, kitaran. Nah, 4, karena X sudah definisikan 2. Kan? Kemudian Bayu dikalikan Adi, 12. X tambah Bayu, 5. Oke, gitu ya. Nah, itu secara sederhana. Sekarang kita, ini masih pendahuluan aja ya, jadi belum begitu detail. Saya berikan contoh yang sederhana dulu. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada vektor. Nah, ada beberapa vektor. Yang pertama vektor aritmatika. Nah, vektor itu sangat penting ya. Ini untuk data-datanya kita bisa mendefinisikan. Berat itu didefinisikan sebagai, nah C itu adalah kumpulan data nanti di sini. Nah, berat itu kita punya 5 data, ada 6 data. Beratnya itu 50, 62, 47, 80, 85, 62. Ini ada yang pakai spasi, ada yang enggak. Saran ya, terdapat 6 data berat. Saran, oke, beratnya sudah muncul. Berat. Nah, kemudian di environment juga berat, number, ada 1 sampai 6. Nah, kemudian tinggi. Saran. Oke. Untuk menunjukkan data selanjutnya itu, koma ya, makanya datanya kalau misalkan desimal harus menggunakan titik. Oke, lupa ya, tadi berat kita panggil dulu. Berat, nah muncul ini. Kemudian tinggi, juga muncul. Nah, teman-teman pernah mendengar BMI? Nah, ini komennya, komen. Bisa teman-teman ketikkan sendiri atau nggak perlu kalau udah hafal. Ini juga 6, ini bisa dihapus, bebas. Nggak terlalu penting. Ini cuma komentar saya aja. Tidak wajib ada, yang wajib itu angkanya. Sama ini, nama data apa yang akan kita definisikan. Nah, kemudian BMI didefinisikan sebagai berat dibagi tinggi dikuadratkan. Berarti tingginya dikuadratkan dulu ya. Berat dibagi tinggi. Saran ya. Oke. Sudah masuk. Nah, di sini BMI sudah ada number, sudah ada nilai BMI-nya. Kemudian kita panggil BMI, nah keluar semua, ada 5. Sorry, 6. Karena datanya ada 6 ya. Sesuai tadi. Beratnya dibagi tinggi dikuadratkan. Nah, begitu. Kalian bisa coba-coba nanti mau ditambah lagi atau berapa. Oke, sekarang penjumlahan dan rata-rata. Kita menjumlahkan bisa sum. Sekarang, sumnya udah keluar, sum dari berat. Kemudian X bar. X bar itu didefinisikan sebagai jumlah berat dibagi length. Length itu banyaknya data ya, teman-teman. Data berat kan tadi ada 6. X bar itu adalah rata-rata beratnya. Kalau tadi sum itu jumlah berat ya, kita udah definisikan jumlah beratnya, jumlah dari 6 datanya 386. Kita rumus X bar itu jumlah berat dibagi banyaknya datanya. Itu. Saran, kita panggil. Nah, rata-ratanya itu beratnya 64. Kalau kita min berat, nah langsung keluar 64. Jadi, ada beberapa perintah yang tidak perlu kita lakukan secara manual. Gitu. Ya, ini kan X bar sama dengan sum berat dibagi length berat. Itu kan terlalu panjang ya, saya langsung min berat. Standar deviasi juga sama, kalau kita menggunakan rumus manualnya, berat kurang X bar, nah kemudian saran ya, nah ini hasilnya masing-masing berat kurang X bar, ada 6 data. Kemudian jumlah berat X bar dikuadratkan. Nah ini dia. Kemudian kita akarkan. Ini ya rumusnya. Standar deviasi akar dari jumlah berat dikurang X bar kuadrat dibagi banyaknya berat dikurang 1. Kita MN1. Ya kan masih ingat rumusnya? Sigma XI min X bar dikuadratkan. Dibagi N min 1. Saran. Oke. Atau langsung kita cari standar deviasi. Hasilnya seperti itu.
Oke, baik. Kemudian UJT terhadap nilai BMI. Misalkan teman-teman ingin menguji. Nah, ini masih contohnya aja ya, masih pemanasan dulu. Nah, t-test, kita menggunakan t-test. T-test itu untuk statistik untuk data normal. Kemudian UJT itu untuk sampel kurang dari 30. Nah, mana BMI itu mu itu nilai nilai tengah ya. Nilai tengahnya itu 22,5. Ini didapatkan dari nilai normal BMI. Normalnya itu berkisar dari 20 hingga 25. Ya. Saran coba. Nah, ini akan muncul t-test, one sample t-test. Nah, cuma untuk satu data ya. Nah, ini data yang dibandingkan adalah BMI, ini adalah T hitung, derajat bebasnya, p-value. Ya kan, p-value-nya sangat tinggi. Artinya apa? Nah, alternatif hipotesis, true mean is not equal. Ya kan? Artinya apa ini? Berarti tolak atau gagal tolak. Kalau melihat p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti dia gagal tolak ya. Kalau lebih besar daripada 0,05, gagal tolak H0. Makanya kita nanti meyakini bahwa nilai BMI ini tidak berbeda nyata dengan rata-rata ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini gambaran singkatnya aja dulu. Ini masih pendahuluan, jadi belum masuk ke statistikanya. Intinya gambarannya seperti ini. Nanti kita bisa t-test, kemudian z-test, dan lain-lainnya. Kalau z-test harus 30. Tuh. Selain itu, R juga bisa untuk grafik. Nah, nanti ada satu pertemuan sendiri untuk grafik. Ini plot. Kita membuat plot dari tinggi dan berat. Nah, tinggi dan berat tadi sudah didefinisikan, datanya sudah ada di environment. Nah, ini, langsung muncul di plot. Kalau masih di file, kita klik plot, udah di zoom aja. Oke, kita tunggu, karena ini dengan zoom meeting, jadi agak lebih lama. Nah, ini dia plotnya. Oke, ini bisa karakternya bisa diganti, diberi warna. Nah, itu besok kita akan melanjutkan ya dari materi yang pertama ini. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini PCH-nya ini untuk mengganti karakter. Tadi kan lingkaran, ini menjadi plus. Nah, ini kalau nggak salah 1 sampai 25. Jadi teman-teman bisa ubah-ubah sendiri ya, 2, 3, 10, 15. Nah, ini menjadi plus. Oke, kalau iseng kita ganti 22 lingkaran. Oke, jadinya kotak. Gitu ya. Oke, gambar yang tadi mana? Tinggal panah kiri. Ini plus di lingkaran. Oke. Nah, kemudian kita menambahkan vektor berupa garis. HH definisikan sebagai ini. Kitaran. Ini garisnya ini pertambahannya sama ya, 0,05 sehingga lurus ini garisnya. Kemudian, nah sudah muncul nih di environment HH-nya. Kemudian kita membuat garisnya dengan cara, garis itu kan X dan Y, ya kan? X-nya HH, Y-nya ini, rumus 22,5. Nah ini pokoknya rumusnya ada. Dari situ, kitaran. Nah, kita zoom. Oke, muncul ya garisnya. Gimana? Yang muncul di plot yang kita inginkan tadi. Ulang. Nah, diulang, kan tadi saya pada lingkaran kan. Nah, saya ulang di kotak. Kotak juga muncul garisnya. Oke. Nanti bisa divariasikan banyak. Kita ada argumen. Nah, ini argumen itu, coba kita run dulu. Nah, argumen itu nanti fungsi. Jadi, kalau dalam membuat grafik, plot, ini kan plot ya, apa aja yang bisa diatur? Default-nya apa aja? Kita bisa menuliskan sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, kemudian
limit limitnya berapa, ya kan? Maksudnya limit itu nanti angka-angkanya di sininya, sumbu X sama Y-nya berapa. Kemudian kita memberikan judul dan lain-lainnya. Ada banyak nih yang bisa diatur. Jadi, kalian pengen apa bisa diubah. Misalkan berat, B-nya mau besar, T-nya mau besar, terus ada satuannya, bisa diubah-ubah. Ya. Vektor, nah ini kembali ke vektor. Tadi ada vektor garis, vektor apa. Nah ini vektor intinya karakter ya yang kita ini kan tuliskan di sini. Nah ini berupa karakter, saran. Nah ini ya. Ini ada data karakter berupa tulisan, kemudian vektor logika itu true false. Nah ini. Kemudian ada lagi, coba ya, run. Nah ini tanpa catch itu menghilangkan ada petik di sini. Kemudian BMI, ini kelewat sorry, BMI lebih 25. Tadi kan BMI-nya hasilnya mana? Ini ya. Coba saya panggil dulu. BMI. Run. Nah, BMI kan ini 18, 21, 19, 24, 31. Nah, apakah ada yang lebih dari 25? Kita lihat ya. Run. Nah, ternyata kalau lebih 25 berarti kan true. Nah, lihat nih. Berarti ini kurang dari 25, false, 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 true, false. Gitu. Nah, kemudian run. Ini juga sama. Kan catch tadi menghilangkan, juga nggak perlu ada. T-nya diganti dengan N. Nah, kemudian yang terakhir, nggak tahu, belum terakhir, Ring. Fungsi untuk membentuk vektor. Ini ada fungsi ya, fungsi C yang tadi. C itu adalah concatenate. Nah, ini fungsi. Jadi fungsi itu kan lebih dari satu ya. Jadi ini C, fungsi heran. Kalau misalkan hanya C saja, itu berarti gabungan data tanpa didefinisikan sebagai variabel apapun. Maka di sini nggak ada. Nah, kemudian X. Nah, X-nya itu, tadi lihat nggak, yang X ini awalnya apa? Lihat ya. Oke, kita ulang dulu. Dilihat, X-nya 1, 2, 3. Kalau saya bilang, saya X ini, saya run, berubah jadi 2. Pokoknya teman-teman, kalau membuat karakter dan karakternya sama, dia akan menggantikan data pada karakter sebelumnya. Bukan karakter, pada variabel sebelumnya. Misalkan ini ya, X definisikan 2. Maka kalau saya klik X ini, run, hasilnya 1, 2, 3. Ya. Kemudian Y, di run, kemudian, nah ini, juga C. Ya, ini fungsi dari X, Y berat 5. X-nya dulu, ada berapa tadi? Nah, X-nya ini kan, X-nya sorry, 1, 2, 3, Y-nya 10, 20, kemudian beratnya berapa tadi? Ini, kemudian ada angka 5. Kemudian X, mengisikan, nah, red, blue, green, run. Red, blue, green. Oke, ini jadi red-nya itu ini, way, blue itu DW, green. Ini bebas nama apa aja. Itu ya. Kalau namanya saja, sekarang. Nah, tinggal red, blue, green. Kemudian fungsi sequen. Sequen itu adalah urutan data atau angka. Sekarang. Berarti urutan dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sek 4, 10 harusnya urutan 4, 5, 6, 7, 8, 10. Karena ada 2, berarti ada intervalnya 2. Ya. Nah, terus kemudian
4 sampai 9. Run. Nah, ini tanpa sekuen ya. Langsung 4.29. Ini langsung, ini sama aja perintahnya dengan sekuen. Nah, kemudian Agos didefinisikan sebagai data 7913 jiran. Kemudian kita panggil dulu ya. Oh enggak, ini sudah ada. Agus dari data number 7913. Kemudian rep. Rep itu artinya pengulangan Agus sebanyak 3 kali. Nah, ya. Ini di sini ulang. 7, 9, 13. 7, 9, 13. Ulang 3 kali. Kemudian di run lagi. Nah, pengulangan Agus dengan urutan 1 sampai 3. Itu ya, data pertama diulang sekali, data 2 diulang 2 kali, data ketiga diulang 3 kali. Terakhir, run. Nah, pengulangan 1 sampai 2, di mana satunya itu 10 data, duanya 15 data. Satunya ada 10, duanya ada 15. Oke, baik, itu salah satu contoh. Ini masih awal ya, jadi teman-teman nanti yang dicoba yang ini aja, diketik ya dari sini, dicoba semuanya ke bawah. Itu ya. Oke, silahkan mencoba, semoga berhasil. Kalau ada error-error bisa dikirim diketikkan di komentar di email. Untuk save nanti tinggal export. Save bisa image atau PDF. Oke, baik, ini aja dulu. Takutnya kalau kebanyakan nanti pusing ya. Baik, demikian video pertama ini singkat. Tapi nanti kalau misalkan saya melihat teman-teman sudah paham, berarti nanti di hari Jumat atau Sabtu deh. Sabtu, insya Allah Sabtu malam saya akan kirim video yang lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.